Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, yang terhormat Ibu Kepala Badan POM Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Utama Bio Farma, dan Bapak Ibu Direksi dan Direktur sekalian. Terima kasih atas kehadirannya juga rekan-rekan media yang ada di sini. Terima kasih. Perlu diketahui oleh rekan-rekan media bahwa Ibu Kepala Badan POM telah melakukan pengawalan distribusi vaksin di Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini, Ibu Kepala Badan POM akan menyampaikan keterangan mengenai peran Badan POM dalam pengawasan distribusi vaksin di Indonesia. Kepada Ibu Kepala Badan POM, dipersilakan. Selamat sore, yang kami hormati. Pertama tentunya tuan rumah, dalam hal ini Pak Hanesi bersama Direktur Utama Bio Farma Holding, Bio Farma namanya ya? Bio Farma. Oh. Sekarang hari ini sedang ulang tahun juga ya Pak Hanesi ya? Holdingnya 1 tahun. Saya bersama tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selama sehari ini saya mengikuti jalur distribusi cold chain ya dari vaksin Sinovac yang saat ini ya digunakan di dalam program vaksinasi, program nasional, program vaksinasi untuk COVID-19 ya, untuk segera kita keluar dari pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa tugas dan fungsi Badan POM adalah memberikan pengawasan, jaminan ya, pendampingan untuk kita memberikan jaminan dikaitkan dengan aspek mutu, keamanan dan khasiat dari vaksin yang digunakan ya di dalam program vaksinasi COVID-19 pada kali ini ya dikaitkan dengan pandemi yang kita hadapi. Nah, tentunya penjaminan itu tidak berhenti pada saat pre-market saja ya. Pada saat kami memberikan izin penggunaan darurat emergency authorization yang sudah diberikan pada vaksin Sinovac ya, kali ini satunya vaksin yang baru digunakan. Tapi juga Badan POM ikut mendampingi, terus melakukan pengawasan dimulai dari jalur distribusi saat keluar dari tempat di mana diproduksinya, kalau nanti ya vaksin Sinovac yang diproduksi di Bio Farma, kemudian melalui PBF Bio Farma ya untuk di produsennya, kemudian tentu melalui jalur instalasi farmasi di provinsi dikirimkan oleh PBF dari Bio Farma sampai ke instalasi farmasi di provinsi dan nanti kemudian didistribusikan di instalasi farmasi kota dan kabupaten sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan di mana vaksinasi diberikan ke masyarakat. Nah, kami tadi Badan POM ada di setiap titik tersebut ya untuk mengawal rantai dingin yang harus diberikan, tentunya selalu dalam penyimpanan, dalam proses pendistribusian untuk menjamin bahwa aspek mutu, khasiatnya dari vaksin tersebut tetap terjaga, stabilitasnya tetap terjaga. Dan itu sangat penting sekali. Itu adalah aspek yang akan menentukan nanti efektivitas dari program vaksinasi ini berjalan ya sesuai dengan targetnya. Ya sesuai dengan targetnya tentunya ada beberapa aspek, adalah aspek lingkup penyuntikan yang meliputi jumlah yang memenuhi target herd immunity, itu satu hal. Tapi yang penting yang lainnya juga adalah bahwa vaksin tersebut sampai di tangan yang disuntikan pada masyarakat itu masih memenuhi ketentuan aspek standar mutu dan khasiatnya. Itu menjadi tugas kita bersama dan Badan POM selalu mendampingi dan memberikan juga sampling ya, melakukan sampling terhadap mutu dari vaksin yang masih tetap stabil ya pada waktu-waktu tertentu. Kami dengan UPT atau Balai POM yang ada di seluruh wilayah Indonesia, sebelum pelaksanaan vaksin sudah dilakukan assessment tentunya kesiapan dari masing-masing tempat fasilitas penyimpanan yang dikaitkan dengan standar yang berlaku, dikaitkan dengan cara distribusi obat yang baik. Ya, tentunya ada ketentuan dikaitkan dengan
sumber daya manusia yang harus dipenuhi, kemudian fasilitas dan bangunan yang yang memenuhi standar temperatur 2 sampai 8 derajat Celcius kalau untuk vaksin Sinovac ini. Kemudian kesiapan misalnya instrumen-instrumen atau backup untuk energinya tentunya ya, karena peralatan untuk penyimpanan yang membutuhkan energi untuk menjamin tentang temperatur yang itu kan tentunya membutuhkan misalnya backup genset dan sebagainya. Dan itu sudah kita lakukan penilaian di seluruh berapa banyak ya, pokoknya di seluruh instalasi farmasi provinsi dan kota kabupaten. Ada berapa? Seluruh kota kabupaten tentunya ya, dilakukan oleh Balai POM seluruh Indonesia. Dan dari situ kita akan memberikan masukan dan diharapkan perbaikan. Nah, ini salah satu contoh samplingnya kami melakukan di Provinsi Jawa Barat. Tadi mencoba cek ke Kabupaten Bandung, ya Kabupaten Bandung di Soreang, dan kita melihat juga sampai ke salah satu puskesmasnya. Alhamdulillah saya melihat koreksi-koreksi yang sudah diberikan sebelumnya ya terhadap instalasi farmasi yang dikaitkan tadi kesediaan genset, adanya alat untuk mencek indikator temperatur itu sudah ada perbaikan, dan saya kira juga kami sudah berkoordinasi berdiskusi dengan pemerintah daerah setempat, tidak hanya dinas kesehatan yang langsung bertanggung jawab terhadap kondisi keadaan dari instalasi farmasi setempat untuk penyimpanan vaksin, dan juga puskesmas-puskesmas yang menerima vaksin tersebut untuk diberikan ke masyarakat. Kami juga tadi sudah berdiskusi dengan Sekda provinsi yang menunjukkan bahwa memang sudah ada kerjasama ya, ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi bersama untuk memberikan penjaminan, dan Badan POM akan secara rutin melakukan monitoring, juga dikaitkan dengan aspek distribusi ya, kemana vaksin itu diberikan. Tentunya itu juga salah satu yang akan dimonitor oleh pemerintah. Kemkes mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa vaksin yang sudah didistribusikan juga diberikan sesuai dengan tahap-tahap prioritas ya yang diberikan oleh pemerintah, dan Badan POM juga akan mengakses juga booknya ya, istilahnya book log dari distribusi kemana saja vaksin itu berada ya, yang tentunya tujuannya adalah sehingga program vaksinasi ini sejalan dengan program time plan rencana-rencana yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh seluruh jajaran yang ada juga di pemerintah daerah sampai ke tingkat puskesmas. Jadi kami sudah melihat kerjasama itu sudah ada, kolaborasi sudah ada, karena memang ini program vaksinasi COVID-19 ini ya, untuk kita bisa keluar dari pandemik COVID-19 ini merupakan kerja besar kita bersama sebagai suatu bangsa. Ya, ini juga gerakan kemanusiaan ya. Jadi ada dua hal tadi kan, bagaimana program vaksinasi ini bisa berhasil. Pertama ini adalah program kemanusiaan ya, act of humanity ya, program kemanusiaan, bagaimana kesadaran kita semua bisa dibangun bahwa tanpa memenuhi aspek jumlah yang disuntik, memenuhi jumlah yang cukup untuk mencapai herd immunity sehingga kita bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 ini, itu juga adalah hal yang penting. Dan yang kedua tentunya memastikan jaminan aspek mutu, khasiat dan keamanan tidak berhenti pada saat Badan POM memberikan emergency authorization. Tapi ini harus terus kita kawal di setiap titik-titik tersebut, harus melalui penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan. Di mana untuk vaksin Sinovac ini adalah 2 sampai 8 ya. Dan peran semua ini akan terlihat, dan secara transparan juga saya kira sudah dibangun sistem-sistem database ya, baik di Kementerian Kesehatan ya, dan juga kami juga sudah tadi melihat database bagaimana Bio Farma juga mengikuti ya jalur distribusi yang memenuhi aspek ketentuan temperatur yang harus dipenuhi, dan itu betul-betul setiap menit dicek dari titik Bio Farma ya, keluar dari PBF Bio Farma di pusat sampai ke titik yang ujung di mana distribusi ini diberikan, malah nanti akan dikembangkan sampai ke titik pelayanan kesehatan ya.
pelayanan kesehatan. Saya kira itu menjadi hal yang penting dan pemerintah bekerja sama dengan industri farmasi, Bio Farma dalam hal ini, dan dinas-dinas kesehatan provinsi, kota, kabupaten, pelayanan kesehatan itu memang betul-betul harus bekerja sama dalam satu linkage sistem pengawasan mutu, khasiat dan keamanan vaksin Sinovac ini secara bersama-sama. Saya kira itu adalah esensi dari kehadiran tim Badan POM. Saya sebagai pimpinan dalam hal ini untuk memonitor semua tim kami di seluruh pelosok Indonesia menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya untuk mendampingi, memfasilitasi bahwa kita bersama-sama sudah menerapkan aturan cold chain yang tepat sehingga produk vaksin sampai di tangan masyarakat betul-betul terjamin aspek keamanan, mutu, dan khasiatnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Badan POM Republik Indonesia, Ibu Dr. Penny Kalukito. Apakah Ibu berkenan? Sudah tersampaikan kan? Siap. Apakah rekan-rekan media sudah cukup untuk penjelasan dari Badan POM? Saya kira ada pertanyaan. Ibu membuka ruang pertanyaan atau Pak Onesti? Ya, silakan Pak Hanesti dari pihak produsen nanti ya, atau sekarang apa? Distributor dari vaksin dan bagaimana Bio Farma sudah membangun sistem yang baik juga ini yang dikaitkan dengan keyakinan jaminan stabilitas vaksin. Silakan Pak Hanesti. Terima kasih Bu Kepala Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Semoga sehat selalu. Jadi memang saya pikir apa yang kami lakukan dari sisi produsen ya, ini kan end to end ya. Kita mulai dari mendatangkan bahan baku, memproduksi, mendistribusikan. Ini karena vaksin khusus pandemik, memang pendampingannya juga dari Badan POM juga sangat teliti ya. Karena kita terima kasih ke Badan POM ini karena banyak hal yang terbosan sebenarnya dilakukan zaman pandemik ini. Nanti itu juga kita perlu memastikan bahwa proses produksi karena juga vaksin yang pertama kali ya untuk COVID ini juga standar mutunya itu juga harus pasti ya diawasi dengan ketat. Nanti juga sampai ke lot rilisnya. Nah setelah itu juga nanti pada saat dia didistribusikan ini juga harus dipastikan bahwa sesuai dengan standar ya cara distribusi obat yang baik. Makanya kami dari Bio Farma dan juga dengan grup kami Indofarma dan Kimia Farma, kita juga membutuhkan dukungan teknologi ya, untuk memastikan bahwa semua vaksin yang diproduksi dan juga dikirim sampai nanti ke titik serahnya, apakah itu di provinsi atau nanti akan dirubah langsung ke fasilitas kesehatan terakhir, ini benar-benar memenuhi standar yang ada, yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Nah ini yang perlu kita jaga terus konsistensinya, karena jika juga nggak mau nanti vaksin yang sudah bagus ya, secara uji klinis bagus, diproduksi dengan standar-standar cara pembuatan obat yang baik dan benar, tapi karena distribusinya ya tidak terstandarisasi, maka vaksinnya tidak tidak bermutu ya, tidak berkhasiat seperti yang diharapkan masyarakat. Jadi kunjungan Ibu ke Badan POM tadi hari ini juga memastikan ya, melihat ya bagaimana proses teknologi sistem yang kita kembangkan itu juga bisa menjamin bahwa pertama selama proses distribusi mulai dari proses produksi Bio Farma sampai ke titik serah sementara di provinsi itu benar-benar bisa dimonitor real time, itu yang pertama. Yang kedua nantinya pada saat dilakukan vaksinasi oleh petugas vaksinator di layanan, itu juga ada sistem yang bisa memonitor dan melaporkan nanti bahwa vaksin itu memang diberikan kepada orang-orang yang sudah sesuai ataupun tepat sasaran. Jadi dalam ini kami dari Bio Farma kita berkomitmen ya untuk bisa melaksanakan semua tugas yang diberikan kepada kita, dan rutin kita juga tetap berkomunikasi dengan Badan POM untuk melakukan improvement ya kalau seandainya ada proses-proses yang masih bisa kita perbaiki ya, karena memang yang pertama ini kan baru 3 juta, ini ada tugas yang paling berat lagi ya, sisanya yaitu kepada masyarakat ya. Ada 181,5 juta, tentunya ini kerjaan yang luar biasa. Dan Presiden meskipun waktunya 15 bulan, tapi Presiden masih berharap ini 12 bulan. Nah ini juga
pekerjaan yang luar biasa dan kami sangat terima kasih kepada Badan POM ya yang selalu memberikan arahan dan pendampingan untuk memastikan bahwa program vaksinasi pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ya. pada Ibu Kepala Badan, Ya. Bapak Direktur. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Jika ada pertanyaan, kami akan jawab melalui chat Zoom atau di YouTube. Kami akan kirimkan secara personal. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kabadan dan Ibu Direktur. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.